kalian udah pernah tes TOEFL dan di bagian section readingnya kalian ngerasa susah karena teksnya panjang-panjang, pikir lagi. Karena sebenarnya nggak sesusah itu kok dan nggak sepanjang itu, asalkan kalian tahu tipsnya. Penasaran gimana tipsnya? Mari kita bahas. Let's go! Pejuang TOEFL, gimana? Kelihatannya progres belajar kalian masih stuck di situ-situ aja atau kalian udah ada progres? Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa tips untuk mengerjakan soal reading di TOEFL ITP. Oke, teman-teman, di sini aku akan share murni pengalaman dan juga metodeku. Kalau kalian punya tips, trik sendiri atau metode tersendiri untuk mengerjakan soal reading agar lebih cepat, ya, feel free to share with us di kolom komentar, oke? Oke, sebelum aku masuk ke tipsnya, yang pertama harus kalian perhatikan adalah karena tes TOEFL ini adalah menggunakan bahasa Inggris, yang mana itu bukan bahasa utama kita, ya kan? Pasti kita bahasa Indonesia dulu, terus bahasa daerah, nah ini baru bahasa internasional, yang mana adalah bahasa Inggris. Dan untuk itu maka yang pertama kalian persiapkan dulu itu adalah kalian harus perbanyak perbekalan untuk vocabulary kalian. The more you master vocabulary, the easier you understand what is in the text or in the passage. Oke, jadi teman-teman bisa perbanyak bacaan dari sumber-sumber yang teman-teman favoritkan, misalnya itu entah novel, koran, newspaper, magazine, majalah, dan lain sebagainya. Nah, tapi karena TOEFL ini bersifat akademik, ya, dan pembahasannya itu akan seperti mengarah kepada education, technology, culture, history, dan lain-lain sebagainya, maka kalian juga harus perbanyak vocabulary kalian dengan membaca artikel-artikel yang mengandung vocabulary yang bersifat teknikal. Nah, untuk cara menguasai vocabulary dengan cepat, kita juga udah bikin kontennya di video yang lalu, kalian bisa cek aja di sini. Oke? Oke, langsung aja let's go ke tips yang pertama. Manage your time. Jadi di reading section ini ada 50 soal dalam waktu 55 menit. Ada kurang lebih 5 teks dan tiap teksnya itu akan selalu diikuti kurang lebih 9-10 pertanyaan. In addition, reading section ini akan ada di bagian akhir biasanya setelah kalian mengerjakan listening dan juga structure yang mana pastinya udah bikin otak kalian agak ngebul, ya. So, manage your time wisely and jangan menghabiskan banyak waktu di satu soal saja. Dan yang paling penting adalah you don't need read the whole text. Hah? Gimana maksudnya? Iya, benar. Untuk mendapatkan jawaban dari teks itu, kalian nggak perlu dan nggak harus ngebaca teksnya secara full. Ya, sebenarnya kalian bisa-bisa aja sih kalau kalian pengen ngebaca satu teks penuh. Tapi ya ngapain? Cause it takes a lot of time dan itu akan menguras waktu kalian untuk mengerjakan. Nah, terus gimana dong caranya? Nah, caranya ini ada di tips number 2, yaitu use appropriate reading techniques. Kalian harus bisa menggunakan teknik membaca yang tepat. Nah, di sini teknik membaca itu ada dibagi menjadi 2, yaitu scanning dan juga skimming. So, apa itu scanning dan juga skimming? Mari kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari skimming dulu. Skimming itu adalah teknik membaca untuk mengetahui general idea atau main idea dari sebuah bacaan atau passage. Caranya dengan membaca kalimat pertama di awal paragraf. Karena biasanya topik dari sebuah paragraf itu ada di awal paragraf. Jadi dengan membaca kalimat pertama aja kita sudah bisa mengetahui, ya, satu kalimat, satu paragraf awal itu kira-kira membahas apa. Langsung aja kita ke contohnya kayak gini nih, ya. Oke, coba kita lihat teks yang ini, ya. Di paragraf pertama kalian bisa lihat the ballpoint pen is the universal writing bla 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 bla, ya. Dari kalimat pertama ini kita bisa tahu nih, ini tentang membahas tentang apa, yaitu tentang ballpoint pen itu apa. Oke. Lalu yang di paragraf kedua kita bisa lihat di sini the first ballpoint pen was invented by John Lott in bla 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 bla. Nah, di sini kita bisa tahu nih bahwa paragraf ini bahas tentang sejarah si ballpoint pen ini dan seterusnya. Nah, dengan teknik ini ketika ada pertanyaan, kita akan langsung bisa menuju ke paragraf mana
ya untuk sumber dari pertanyaan tersebut. Dan tentu saja ini tuh akan membutuhkan praktis agar apa? Agar kalian terbiasa dan lebih cepat untuk mengerjakannya. Next ada istilah scanning. Apa sih scanning itu? Teknik scanning ini adalah membaca untuk menemukan informasi spesifik dalam teks. Misal nih, kata A itu letaknya ada di mana, dan juga info B itu ada di paragraf yang mana, itu bisa. Nah, biasanya teknik ini itu bisa untuk menemukan soal-soal yang berbau kapan ya, pertanyaan-pertanyaan yang kapan yang menyangkut tahun. Nah, itu biasanya kita langsung pakai teknik scanning ini. Karena apa? Karena kita akan sangat mudah sekali untuk menemukan sebuah angka di tengah deretan kata-kata. Contoh ya, kita langsung aja kembali ke teks yang tadi ya. Misal nih ada soal tentang tahun penemuan, otomatis mata kita langsung ke paragraf 2 kan di sini. Yang ada tulisannya angka-angkanya nih. Nah, 1888 ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu nih kapan kita menggunakan teknik skimming dan kapan nih kita harus menggunakan teknik scanning agar lebih cepat dalam mengerjakan reading section di TOEFL ITP. Oke teman-teman, langsung aja kita ke tips yang nomor 3, yaitu be familiar with question types. Jadi untuk reading section itu pertanyaannya sebenarnya seputar itu aja ya. Ini aku baca ada 5 tipe ya, atau 5 jenis, yaitu questions about main idea, directly answered, indirectly answered, vocabulary, dan overall review questions. Oke, langsung aja kita kupas satu persatu nih teman-teman. Yang pertama yaitu tentang questions about main idea. Pertanyaan ini menanyakan tentang gagasan, ide pokok, dan juga topik tentang teks atau bacaan. Bentuk pertanyaannya biasanya kayak gini nih. What is the topic of the passage? What is the main idea of the passage? Or what is the author's main point in the passage? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kira-kira aja, kita butuh teknik membaca yang seperti apa? Say it louder. Benar, teknik skimming. Udah kayak Dora aja nih ya. Next, directly answered questions. Oke, pertanyaan ini maksudnya adalah soal yang jawabannya eksplisit atau tertulis atau bisa kita temui di dalam teks. Oke, untuk bentuk pertanyaannya biasanya seperti ini. According to the passage, ya, gitu. Atau bisa juga which of the following is true. Atau bisa juga the word her in line 6 refers to. Ya, kayak gitulah biasanya pertanyaannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya buat yang teks tadi ya. The word it in line 2 refers to, nah kayak gini biasanya pertanyaannya. Nah, kalau diminta cari it di paragraf kedua, langsung aja mata kita tuh langsung bisa aja langsung bergerak ke paragraf 2, yaitu menggunakan teknik scanning. Ya, langsung aja. Oke, lanjut. Sekarang kita ke topik yang ketiga, yaitu indirectly answered questions. Soal jenis ini biasanya jawabannya itu nggak ada di teks atau tersirat atau implicit. Jadi kita perlu menarik kesimpulan atas pernyataan yang ada di teks. Misal nih disebutkan bahwa si A ini adalah seorang yang berangkat pagi banget ke sekolah dan dia tuh selalu duduk di depan, paling depan, dan juga dia selalu mengerjakan soal dan juga mengerjakan pekerjaan rumah dengan teliti dan juga dengan hasil yang baik. Berarti bisa disimpulkan bahwa apa? Bahwa si A ini adalah seorang anak yang rajin, ya kan? Nah, kata rajin ini kan nggak ada di teks kan sebenarnya, tapi dari kalimat atau pernyataan yang ada di teks, kita bisa tarik kesimpulan tuh bahwa si A ini adalah orang yang rajin. Gitu ya teman-teman? Get it? Dan untuk indirect ini biasanya pertanyaannya tuh bentuknya akan seperti ini teman-teman. Ya, biasanya yang pertama itu adalah it can be inferred from the passage that bla bla bla, atau it is implied in the passage that bla bla bla, atau it is most likely that bla 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 bla. Yang selanjutnya adalah vocabulary questions. Nah, pertanyaan ini itu biasanya nyari sinonim dan juga arti dari sebuah kata. Contoh ya, langsung aja nih. Contohnya biasanya pertanyaannya itu bentuknya what is the meaning of bla 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 in line bla 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 bla. Oke, atau the word bla 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 in line bla 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 is closest in meaning to bla bla bla. The last but not least ada overall questions.
Dan biasanya pertanyaannya itu akan seperti ini bentuknya, yaitu where in the passage bla 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 bla. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh ya, seperti ini ya. Where in the passage does the author bla 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 bla. Nah, ini bisa pakai teknik scanning juga ya guys. Langsung aja cari di line mana yang ada kata-kata itu. Jadi sekali lagi kuasai tipe-tipe soal ya. Ada banyak, ada 5 tadi, ada 5 tipe soal dan kalian harus kuasai. Kalau ada tipe soal kayak gini, kalian pakai teknik apa? Kalau ada soal gini, kalian pakai teknik apa? Dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kalian lebih cepat dalam mengerjakan soal ini. Alright, jadi itu tadi adalah beberapa tips yang bisa aku sampaikan ya teman-teman. Untuk tips-tips lainnya seputar pengerjaan soal TOEFL agar lebih cepat dan lebih efektif, kita akan bahas di lain kesempatan. Saya Fik Martino, I'm signing